Ya, hari ini kita akan membahas contoh-contoh soal lagi tentang hukum Newton 2 ya. Nah, jadi ini kali bendanya berada di bidang miring, bukan bidang datar. Nah, tapi hal yang ditanya masih sama. Tetap percepatan ketika kalau dia bidang yang licin ataupun kasar dengan diberitahu koefisien gesekan. Dalam hal ini kinetis, Yuka, bukan statis lagi ya. Karena ini bendanya kan di sini bergerak ya, dan memiliki percepatan ya. Jadi dari mana tahu ya, orang ditanya percepatan tentu ada percepatannya, berarti gaya gesekannya pasti gaya gesekan kinetis bukan statis. Oke, tinggal diketahui sudut bidang miringnya, ini perlu ya untuk ya. So next stepnya adalah kita gambarkan ulang dulu bendanya. Kita atau kita boleh langsung gambar di bendanya, yaitu diagram gayanya, garis-garis gaya. Jadi kita lebih jelas nih. Nah, di sini yang harus diperhatikan tuh yang beda, N sama W-nya udah nggak segaris. W tetap ke bawah, lurus ke bawah karena menuju inti bumi gitu ya. Kan hubungannya sama gravitasi ya. Ditarik oleh gravitasi bumi. Nah, kalau N itu tetap tegak lurus bidangnya. Makanya N-nya jadi mereng ke sini gitu. Bisa ya. Jadi sumbu X-nya nanti di bidang ini di kasus ini sudah menjadi begini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi W ini udah gak pada sumbu Y untuk kasus soal ini, ngerti ya? Maka harus diuraikan gayanya W menjadi W sin theta W cos theta. Ya. Di bab-bab sebelumnya kita udah belajar vektor. Jadi di situ kita udah pelajari bagaimana ini W bisa menjadi W sin 37 di sini, bagiannya menjadi W cos 37. Jadi saya tidak akan terlalu detail untuk itu di sini, kalian tinggal lihat kembali saja kalau lupa, pelajari kembali. Yang pasti saya mau bilang kalau ini sudut di bidang yang 37 di sini, maka sudut yang dibentuk di sini 37 antara W dan sumbu Y ya, bukan dengan ini ya, bukan dengan W dan sumbu X ya. Biasanya ini yang sama 37. Dan itu bisa dibuktikan sebenarnya kalau kita mau buat cara pengerjaannya ya. Perhitungan sudutnya bahwa ini sama dengan ini. Nah, maka dengan itu kita tahu bahwa ini bakal jadi W cos 37 karena kan W dan yang ini kan dia mengapit sudut ini. Mengapit kan artinya cos ya, menjauhi artinya sin. Oke, terciptalah W sin 37 untuk nanti sigma delta F dan W cos 37 untuk masuk dalam sigma delta Y. Sigma delta, sigma fx dan sigma fy ya, salah. Oke, terus saja kita selalu mulai dari sigma fy. Ini ditanya apa sih? Oke, langsung lihat percepatan, langsung bisa cari ini. Ini kenapa? Karena bidang miring licin. Ingat dari soal sebelumnya yang pertemuan kemarin, kalau bidang miring licin itu kita nggak usah buat sigma fy-nya, nggak usah buat sigma fy sama dengan 0, karena kan sigma fy sama dengan 0 untuk cari gesekan nih, kayak gesek kita nggak perlu karena bidang miring licin. So langsung sigma fx sama dengan m kali a. Ini ya. Maka gaya apa yang ada di soal sumbu X ini? Yaitu W sin 37 dan sekali lagi FK ini nggak masuk ya karena dia licin ya. Nah, sigma fx sama m kali a, maka hanya W sin 37 sama m kali a. Sin 37 itu adalah 3/5 atau 0,6. Harus dihafal ya. Nah, boleh ambil catatan, segera dicatat kalau takut lupa. Sin 37 adalah 0,6, cos 37 adalah 0,8. Sebaliknya, sin 53 adalah 0,8, cos 53 adalah 0,6. Oke, lanjut. Maka kita bisa cari A-nya. Itu tinggal dihitung saja ya. Ini pindah-pindahnya kalian tahu sendiri. Dapatlah A, percepatan 6 meter per second kuadrat. Selesai. Percepatan telah dijawab untuk soal A. Nah, untuk soal B, karena kasar kita pasti harus buat sigma fy sama 0 dulu. Kita lihat. Ya, ini dia. Oke, di sini dulu ya, berarti kita mulai ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini.
Searah sumbu Y ada N, ada W cos 37. Berarti atas kurang bawah kita biasa kan. N kurang W cos 37 sama dengan 0 ya. Berarti N sama dengan, nah N sama dengan, bukan sama dengan W lagi. Sekarang N sama dengan W cos 37 lagi ya. Ya hanya tambah cos 37 karena ya ini menjadi ini gitu ya. Oke. Maka N sama dengan 50 kali. Nah tadi saya bilang cos 37 adalah 4/5 atau 0,8. 40 Newton. Masukkan ke rumus FK sama mu K kali N. Mu K dari soal 0,2 0,2 tadi mu K. Kemudian N nya 40, jadi 0,2 kali 40 8. Baru terakhir sigma Fx sama dengan M kali A. Sekarang sumbu X W sin 37 sekali lagi sama dengan ini, tapi kali ini sudah ada kurang FK, kanan kurang kiri ya. Oke. Sebenarnya kalau yang sigma Fx itu nggak selalu kanan kurang kiri, tergantung sih bendanya bergerak kemana. Biasa kita ambil itu acuan. Nah dari soal kemarin dan soal hari ini kebetulan bendanya selalu bergerak ke kanan. Ini kan jatuhnya ke kanan ya. Maka kanan kurang kiri. Kalau dia bergerak ke kiri ya kita biasa ambil kiri kurang kanan saja, biar hasilnya positif gak negatif. Oke. Ya udah tinggal masukkan ya sama seperti ini. Bedanya hanya dia ada kurang 8 ya. Nah terlihat bawah, lihat ya. Ini 50 kali 3/5. Ini 50 kali 3/5. Ini 5A, ini 5A. Hanya bedanya apa? Di sini ada kurang 8, di sini nggak ada. Hanya bedanya ada kena kurang gaya gesek. Berarti gaya gesek ini membuat gaya ini yang berkurang kan, menghambat. Maka akibatnya di sini 30 sama 5A, di sini jadi tinggal 22 sama 5A. Nah bedanya sangat jelas ya, kita bisa bandingkan gitu ya. Sangat jelas. Maka A-nya pasti lebih kecil. Jadi efek gaya gesekan di sini menghambat gerakan benda. Dia jadi turunnya itu lebih lambat, dari percepatan 6 jadi 4,4 saja. Ya seperti itu saja efek atau peran dari gaya gesekan. Ya ini ada contoh soal lagi. Contoh soal, tentukan percepatan dan tegangan tali. Oke, kita udah bicara tali ini. Tentu kita udah ada satu soal yang ada talinya. Di situ saya bilang ingat bahwa di tali itu gaya tegangnya selalu panahnya dua arah gitu ya, dan masuk ke dalam gitu ya. Kenapa? Ya karena saling tarik menarik gitu ya. Tali itu kan kembali lagi saya bilang fungsinya untuk mengikat gitu ya. Jadi ini ikat ke sini, ini ikat ke sini. Nah kali ini pada katrol. Oke. Nah di sini juga karena ini masanya 6 kg, 2 kg, tentu katrolnya arahnya turun ke sini ya. Baik. Kita langsung masuk sigma F sana M kali A. Oke, itu kita buat di sini kita nggak lihat apanya ya. Nggak ada sigma Fx gitu ya. Karena kan bendanya nggak kiri kanan gitu ya, tapi dia gini ya. Nah, ikut tali, bukan ikut tali. Dan kita ikut searah, arah talinya bergerak kemana. Ini karena tadi dia lebih berat, dia turun ke sini kan. Nah arahnya ke sini, berarti kita ke bawah, berarti kita ambil yang ini kurang yang ini. Oke, berarti WA kurang T ini tambah T ini dia. Oke, kemudian tambah T ini kurang T ini kurang W ini WB. Oke, segala gaya di sini yang berlawanan arah gerak dia dikurang jadi negatif. Ya jadi sekali lagi WA kurang T tambah T kurang T tambah T kurang WB. Maka kurang T tambah T kurang T tambah T nya mati, habis semua. Sisalah WA kurang WB sama dengan MA. Ingat kita ini lihat salah sistem, maka masanya juga dijumlahkan, karena kita jumlahkan gayanya kan semua dari sini sampai sini tadi ya. Berarti masanya 6 tambah 2 8 8A. Maka A nya sama 5. Nah terakhir kita baru tinjau benda, salah satu benda. Ingat saya bilang di video sebelumnya, kita mau tinjau benda
mana? A atau B? Sama saja, hasilnya pasti sama kalau nggak salah hitung gitu ya. Ya, di sini kita pilih tinjau benda A lah ya. Benda A. Sigma F sama dengan MA. Oke, WA kurang T. Oke, kita potong di sini. Ingat ya, kita selalu potong di pertengahan tali. Jadi kita yang panah yang atas ini kita nggak ikutkan ya. Oke. Nah, berarti hanya WA kurang T saja. Ya. Misalnya MA, M-nya 6, maka T-nya dapat 30. Jelas ya? Oke. Ya, kalau tadi di sini juga bisa punya benda B ya. Jadi kan nanti dia bakal jadi, kira-kira kita bayangkan ini bakal jadi 20 kan kalau kita tinjau benda B ya. 20, nanti ini yang jadi 2 kali 5 10, benar ya? 2 kali ya. Ya, kemudian ini terbalik lagi. Kalau kita tadi tinjau benda B, ini jadi bukan WB kurang T ya, tapi T kurang WB, benar dong? Karena arahnya begini. Arahnya ke arah T ini, T kurang WB. Berarti T kurang 20 sama 2 kali 5, ya kan? 10. T kurang 20 sama dengan 10, berarti T sama dengan 20 tambah 10, 30. Ya, sama juga. Nah, kalau kalian mau coba boleh langsung ambil kertas, ambil pen, coba kerjakan tinjau benda B, buktikan bahwa jawabannya juga 30. Kalau nggak dapat atau kesusahan boleh cari saya. Oke, ini sudah contoh soal berikutnya, kita akan kerjakan di video berikutnya. Ini dulu.